sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita akan memulai ibadah kita ya. Saya undang kita bagi berdiri. Ya, kita akan tujuh pujian Ku Berserah. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Amin. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagi kau. Bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya, haleluya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus ibadah kami yang kudus ini. Biarlah Tuhan mengambil alih, mengurapi oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus Imam Besar Agung akan hadir melayani kami, memberkati kami, menjamah kami, menolong kami, menyembuhkan kami, memagari kami, menjaga kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami serahkan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, hamba-hamba-Mu, imam-imam, begitu juga semua jemaat-Mu yang sudah tiba dan yang bergegas. Tuhan berkati sekalian. Kami tolak anasir kuasa kegelapan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Allah hadir memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, silakan. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Ebenezer.
memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, teruskan. Amin. Semua kami dengan sukacita Berseru padanya, dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkata, haleluya, haleluya. sampai sekarang. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Tuhan pasti memberikan Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer. Amin. Ya, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Jadi jangan ragukan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Kita nyanyikan tiuplah sangkakala. Kita pakai berdiri. Tiuplah sangkakala di Gunung Sion, sebab hari Tuhan sudah dekat. Berbalikan bertobat dengan sekali, dia mempelai pria penuh kasih. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem keselamatan Tuhan sediakan. Tiuplah sangkakala di Gunung Sion, sebab hari Tuhan sudah dekat. Berbalik dan bertobat dengan sekali, dia mempelai pria penuh kasih. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem keselamatan Tuhan sediakan. Keselamatan Tuhan. Keselamatan Tuhan sediakan. Ya, silakan. Kita nyanyikan nyanyian kita, waktu Tuhan tolong saya.
saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suaranya manis madu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya, hatiku senanglah sejak ku terimanya. Angin ributku pun lalulah, sanalah ku dapat selamat sentosa. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong, koda waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, sekarang ku bebaslah dari hukum dosa. Waktu Tuhan tolong saya, tolong saya. Nyanyian terakhir kita pakai berdiri, kita nyanyikan Engkaulah Tuhan yang kusembah. Engkaulah Tuhan yang kusembah, Engkau anak domba
membukakan suara rahasia firman. Kau telah meneruskan dengan darahmu untuk menjadi milikmu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menebuskan, Kau telah menebuskan dengan darahmu untuk menjadi milikmu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus. Aku menyembah Engkau Tuhan. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Aku menyembah Engkau Tuhan. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidup, penebus hidupku. Penebus hidupku. Haleluya. Kami menyembah Engkau, Anak domba Allah yang sudah tersembelih karena menebus dosa-dosa kami. Dan kami akan mengenang selalu pengorbanan-Mu bagi kami. Putra Allah yang telah turun ke dunia ini, lahir di kandang domba yang kotor dan hina, mati secara terkutuk di atas kayu salib untuk menebus kami orang-orang yang terkutuk. Tapi lewat penebusan-Mu, Kau ganti kutuk menjadi berkat bagi kami, berkat keselamatan, berkat hidup kekal, berkat kesembuhan, berkat mujizat-mujizat di dalam korban-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya kami dengan sukacita datang padamu. Inilah kami, biarlah kami dijamu oleh Tuhan lewat santapan rohani yang memuaskan kami, memberi kami kepuasan surga melebihi makanan jasmani di dunia ini. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tolong ini terlalu bas mungkin. Tolong abas. Ya. Saya ucapkan selamat beribadah, ibadah pendalaman Alkitab perdana atau pertama kali di masa Corona, ya, di masa COVID-19. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, pemerintah setempat mengizinkan kita untuk beribadah, dan memang semua agama sudah merindukan berjumpa dengan rumah ibadah,
ya, termasuk kita umat Tuhan rindu untuk berbakti kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan kita ibadah hari ini adalah ibadah pendalaman Alkitab ya, pendalaman Alkitab disertai perjamuan kudus ya, disertai perjamuan kudus. Dan kita akan masuk pada pendalaman Alkitab kita, pelajaran Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu. Kitab Wahyu, dan kita sudah memasuki Wahyu pasal 4. Pasal 4. Kalau pasal 1 itu adalah pendahuluan. Ya, pendahuluan atau pengantar dari kitab Wahyu. Kemudian pasal 2 dan 3 itu adalah pembukaan rahasia tentang 7 sidang jemaat Tuhan ya. Rahasia tentang 7 sidang jemaat Tuhan, dari mulai jemaat di Efesus, jemaat yang kedua Smyrna, jemaat yang ketiga Pergamus, jemaat yang keempat itu Tiatira ya, jemaat yang keberapa sekarang? Kelima yaitu Sardis, kepada yang jemaat yang keenam Philadelphia, dan yang ketujuh adalah jemaat Laodikia. Ya, kepada 7 jemaat inilah ditulis kitab Wahyu ini, yang merupakan perwakilan gereja-gereja Tuhan zaman akhir. Ya, mewakili seluruh gereja Tuhan di kolong langit pada zaman akhir. Dan kita sudah kupas ya satu persatu 7 sidang jemaat itu. Dan sekarang kita masuk pada pasal 4, yaitu ke-24 tua-tua ya, dan keempat makhluk hidup. Makhluk hidup atau keempat binatang, yang tepatnya itu 4 zat hidup ya, 4 zat hidup. Mari Wahyu pasal 4 ayat 1 mulai sampai yang ke-11 ya, pelan-pelan. Demikian firman Tuhan. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Ya, sebuah pintu terbuka di sorga. Pintu ini. Lautan ada 4 tahta, ada tahta Allah, anak domba, 4 zat hidup. Ini gambar dengan ada gambar itu lebih mudah ya. Nah, ini gambar sederhana kitab Wahyu pasal 4 ya. Ini sama dengan ini. Kasih dia, ini 24 tua-tua itu meja roti ya, sampai tahta Allah itu tabut perjanjian ya, perhatikan. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, jadi ini Yohanes melihat ya, ada sebuah pintu terbuka di sorga. Ya, sebuah pintu terbuka di sorga, dan ada suara berkata naiklah, menaik. Jadi jangan terus di pintu ya, terus menaik sampai ke ruang maha kudus ya. Ya, terus perhatikan. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Ya, sebuah tahta ya, ada pelanginya ya, terus. Dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Ya, rupanya seperti permata yaspis yang paling mahal. Ya, terus. Dan permata sardis. Permata sardis itu juga mahal. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Pelangi melingkupi tahta itu bagaikan zamrud rupanya, warnanya. Terus. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta,
Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Ya, tahta-tahta yang duduk 24. Itu nanti gambaran gereja apa? Rasul-rasul Tuhan. Tua-tua itu rasul-rasul Tuhan. Hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu 12 orang. Zaman akhir itu 12 orang. Jadi 12 tambah 12, 24. Tua-tua, ya. Nah, jadi itu urutannya tahta Allah, anak domba, 4 jati hidup, 24 tua-tua, malaikat-malaikat dan orang banyak. Ya, itu penghuni sorga. Terus terakhir Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. ya, 24 tua itu mengenakan mahkota emas. Ya, terus Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta ya, itu. ada 7 obor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obor menyala-nyala. Pelita 7 kaki dia emas. Terus perhatikan. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Terus Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. ya, lautan kaca. Ya, lautan kaca seperti kristal. Ya. Terus Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. 4 makhluk penuh. Nah, ada seperti singa, seperti lembu, seperti raja wali, seperti manusia. Ya, terus Di sebelah muka dan di sebelah belakang. ya, terus Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. ya, seperti singa. Ya, terus Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. ya, anak lembu. Terus Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. seperti muka manusia. Terus Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. ya, seperti burung nasar yang sedang terbang. Terus Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. ya, coba baca sama-sama 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian 1 dan hormat 2, kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, nanti kalau saudara baca nanti sampai pasal 5, anak domba itu layak membuka gulungan kitab. Ya, jadi ada kata layak. Ada kata apa? Layak. Layak disembah. Amin. Layak dipuji. Amin. Layak disembah, layak dipuji. Kalau kene ini layak nggak disembah, dipuji? Manusia layak ya kira-kira? Nggak ada ya. Layaknya diapain manusia? Halo, ini layaknya manusia diapain? Biasanya manusia diangkat-angkat. Angkat-angkat. Layak. Kata layak dikasih tugas saja nggak bisa bertanggung jawab, omong-omong layak. Nah, jadi kata layak itu saudaraku sesuai dengan pengorbanan. Amin. Sesuai dengan apa? Pengorbanan. Nah,
Ya, puji Tuhan. Sesuai dengan hasil kerjanya. Amin. Sesuai dengan hasil kerja. Ya, kalau kerjanya out-outan boro-boro layak. Ya. Jangan-jangan dipecat. Ya. Nah, jadi surga itu menyebut Allah itu layak disembah karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemudian sampai selama-lamanya. Semua oleh Dia. Ya, Dia yang menciptakan. Ya, jadi layaklah Allah itu disembah, dipuji, disembah. Ya, amin. Jadi kalau saudara disuruh memuji Tuhan, layak memuji Tuhan. Ya, karena kita ini diciptakan. Amin, diciptakan. Coba kalau Tuhan tidak menciptakan saudara, ada nggak saudara di dunia ini? Nggak akan ada. Ya, atau ada saudara, tapi tidak ada langit dan bumi, tidak ada matahari. Mau makan apa kita? Nggak ada tempat tinggal kita kan? Nah, jadi Tuhan itu ciptakan semua. Ya, nah, manusia diciptakan segala kebutuhannya. Benda penerang, air untuk diminum, ya. Kemudian makanan untuk dimakan dia ciptakan, bahan-bahan untuk pakaian, sandal dia ciptakan, ya. Semua dia ciptakan. Jadi Tuhan itu layak disembah. Amin. Layak disembah. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi layaklah Allah disembah. Mari, ya, kitab Nabi Yesaya. Ya, jadi memang Allah itu layak untuk disembah. Ya, kalau manusia tidak layak untuk disembah. Ya, jadi Tuhan itu layak untuk disembah. Karena Dia yang menciptakan, ya, segala sesuatu. Ya, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kekal. Ya, kemuliaan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ya, manusia kita ini hanyalah ciptaan, ya, tidak layak untuk disembah, ya, tidak layak disembah. Coba Yesaya 43 ayat 7. Ya. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Ya. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Ya, Tuhan menciptakan untuk kemuliaannya. Jadi manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk berbakti kepada Tuhan. Ya, kalau manusia gak ada berbakti kepada itu, sama dengan hidupnya itu merendahkan dirinya sendiri. Ya, sama dengan sampah. Sampah itu layaknya dibakar. Sampah layaknya dibakar. Jadi jangan heran nanti ada namanya api neraka. Api neraka. Neraka itulah pembakaran sampah-sampah. Salah satu pengertian neraka adalah tempat pembuangan sampah. Di luar kota biasanya itu pembuangan sampah, dibuang sampah, dibakar di sana. Ya, begitulah manusia yang tidak berguna bagi Tuhan, layaknya sampah, hanya untuk dibakar di dalam lautan api dan belerang. Sekarang belum, nanti kalau sudah mati baru ketahuan tempatnya di mana. Ya, biarlah kita memuliakan Tuhan. Teruskan. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, baca sama-sama. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu untuk kemuliaan, untuk menyembah kepada. Amin.
untuk menyembah. Bayangkan semua yang di surga, 4 zat hidup, semua malaikat, ya, semua malaikat, 4 zat hidup, semua manusia nanti akan sujud menyembah kepada Allah. Semua sujud menyembah kepada Allah. Karena segala sesuatu Dia yang menciptakan. Amin. Dia yang menciptakan. Ya. Dia ciptakan kita untuk kemuliaannya. Ya. Soalnya manusia ini juga mencari orang yang mencari sesuatu untuk disembah. Ya. Mencari sesuatu untuk disembah. Kalau tidak menyembah Allah, menyembah berhala. Amin. Kalau nggak menyembah Allah, menyembah berhala. Berhala. Jadi berhala itu bukan Allah, bukan pencipta, tapi yang dicipta. Nah itulah yang disembah oleh manusia. Tapi kalau kita ini menyembah Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, ya. Jadi kita ini datang untuk menyembah Allah, Allah yang hidup. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Allah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Kalau manusia menjadi Allah, wah, keterlaluan. Ya, tahun 80-an ada beberapa orang yang disamakan dengan Allah. Ya, salah satu itu waktu itu Presiden Muammar Gaddafi juluki Allah, ya, karena dia bisa menggulingkan raja. Tapi kemudian berapa tahun lalu ditembak oleh anak kecil, kudeta. Dia bilang, jangan tembak aku, jangan. Mati. Ya, Allah ditembak mati. Allah ditembak mati. Sampai sekarang mati. Itu masa-masa revolusi di apa itu, di apa namanya, Libya. Sudah, ya, masih banyak lagi, ya, yang siapa lagi, Napoleon Bonaparte kalau nggak salah, ya, juga dijuluki Allah. Ya, Alexander Agung dari Mesir, wah, tapi kemudian orang-orang yang hancur hidup, ya. Nah, jadi kita ini baik apapun kedudukan kita, ya, kita hanyalah manusia biasa, debu dan tanah, ya, yang tidak berarti apa-apa. Kita hanya layak menyembah Allah. Amin. Kita ini layak menyembah Tuhan. Semua layak menyembah Tuhan. Ya, mari. Jadi kalau Tuhan Yesus ini, Dia Allah yang merendahkan diri menjadi manusia. Merendahkan diri menjadi manusia. Jadi bukan manusia menjadi Allah. Memang Dia Allah menjadi manusia. Serendah-rendahnya lahirnya di kandang domba. Bayangkan, lahir di kandang domba, matinya cara terkutuk di atas kayu salib. Begitu hinanya. Untuk apa, saudara? Untuk mengangkat manusia yang hina, yang rendah, yang terkutuk. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus terkutuk. Kenapa? Sebab manusia sudah terkutuk. Ya, terkutuk. Ya. Dari sejak zaman Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan, makan apa itu? Buah pohon terlarang. Ya, dia makan. Kalau kau makan ini, engkau akan mati. Ya. Kemudian dia makan, lalu terkutuklah bumi karena engkau. Bahkan manusia pun kena kutuk. Ya, karena kutuk.
Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang tidak setia mentaati hukum Taurat. Yang tidak setia. Kita ini apalagi sudah terlalu banyak firman Tuhan yang kita langgar. Layaknya kita kena kutuk. Ya, tapi Tuhan sudah menanggung kutuk itu di atas kayu salib. Ya, jadi kita sudah dibebaskan dari kutuk. Amin. Diganti dengan berkat Tuhan. Diganti dengan berkat Tuhan. Jadi kemanapun engkau pergi, tidak ada lagi kutuk yang menyertai engkau. Tapi berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Tiap langkahmu ada berkat Tuhan. Amin. Nah, terimalah berkat Tuhan hari ini. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Amin. Dia memberkati kita dengan limpahnya. Ya, mari kita Galati pasal 3. Boleh ayat 13. Galatia 5 ayat yang Galati 3. Galatia 3 ayat yang ke-15. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Kristus telah menebus kita, membeli kita dengan tunai dari kutuk hukum Taurat. Terus Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita harusnya terkutuk, tapi Dia menggantikan kita supaya kita jangan kena kutuk. Terus Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. ya, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Itulah Yesus. Terus Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. baca sama-sama ayat 14. Yesus Kristus telah melakukan ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sampai di situ saja. Jadi salib atau korban Kristus mengganti kutuk menjadi apa? Berkat. Amin. Amin. Jadi saudara sekarang orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kutuk tidak ada lagi kepada anak cucumu, kepada keluargamu, pekerjaanmu, usahamu. Tidak ada lagi kutuk. Amin. Berkat Tuhan akan mengalir padamu. Puji Tuhan. Ya. Nah, jadi karena Yesus sudah sedemikian rupa berkorban bagi kita, ya, sudah sedemikian berkorban bagi kita, maka layaklah semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertekuk lutut bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Yesus adalah Tuhan, ya, yang sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Mari, ya, Filipi pasal 2. Perhatikan, semoga saudara mengerti. Ya, Filipi pasal 2. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Menyembah. Ya, perhatikan. Boleh ayatnya yang ke-5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Amin. Berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Terus Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. walaupun Dia Allah, tapi tidak dipertahankan kealahannya, tapi Dia menjadi manusia, malah lebih rendah dari manusia, yaitu menjadi hamba. Terus Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. ya, sama dengan manusia. Jadi Allah menjadi manusia. Terus Dan dalam keadaan sebagai manusia,
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, taat sampai mati. Bayangkan, tidak ada satu titik, tidak ada satu ayat, tidak ada satu pasal yang tidak digenapi oleh Tuhan Yesus. Semua kitab, semua pasal, semua ayat, semua sampai kepada titiknya digenapi. Amin. Itu sebabnya Yesus mati sampai pada titik darah yang penghabisan. Sampai titik darah yang penghabisan. Dia mati untuk menebus kita dari semua kutuk hukum Taurat sampai titik-titiknya. Dia genapi. Ya, teruskan, perhatikan. Bahkan sampai mati di kayu salib. Terus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. ya, Allah sangat meninggikan dia. Jadi orang yang taat, yang menurut itu akan ditinggikan. Terus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. amin. Nama di atas segala nama. Jadi nama yang tertinggi itu adalah nama Yesus. Amin. Amin. Ada orang memberi namanya Yesus. Kalau Filipina seringnya pemain bola kalau nggak salah tapi Yesus. Petinju juga ya. Ada ya petinju. Yesus namanya. Terlalu berat itu namanya. Terlalu apa itu? Terlalu besar ya. Ya kalau bisa dia hidupnya benar, tapi kalau mau penjara dia curi. Yesus masuk penjara. Mungkin maksudnya dia supaya bagus namanya itu rupanya ya, orang tuanya kasih namanya Yesus. Nggak tahu latar belakangnya, tahu kenapa kasih nama anaknya Yesus. Ya, terus Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang dan ada di langit dan ada di atas bumi, terus dan yang ada di bawah bumi. dan yang ada di bawah bumi, di langit, di bumi dan di bawah bumi, ya kan? Di langit, di bumi dan di atas, di bawah bumi, semua bertekuk lutut. Terus Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. ya, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya, sering kita bertanya dalam hati, kenapa terjadi seperti ini pada saya? Ya, tiba-tiba semua seperti berbalik 180 derajat. Berbalik 180 derajat. Rasanya jadi negatif. Oh, negatif ya. Negatif itu berarti minus. Minus. Kalau dari negatif berputar ke positif mah enak, ya kan? Wih, lagi positif, positif semua lagi bertambah tambah. Namanya positif. Nah, dulu belajar ya di kelas berapa dipelajari yang apa namanya itu, gambar apa tuh? Raya gitu teh. Gambar salib itu. Apa? Ada namanya itu kan. Kalau ke atas itu yang horizontal, kayak ini vertikal. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Apa? Koordinat. Koordinat. Ini udah pada lupa semua koordinat, ya kan begitu. Jadi kalau dia ke kanan berarti positif ya. Kalau ke kiri negatif. Kalau ke atas positif. Kalau ke bawah negatif. Ya. Nah, jadi kalau ke sini ke bawah begini, wah makin turun ya, makin ke bawah. Tapi kalau dia ke kanan, kemudian begini tarik begini, makin menaik dia. Ya. Nah, tambah lagi tarik begini. Uish. Nah, tapi kalau ke bawah begini, makin ke bawah merosot. Nggak tahu saudaranya lagi kemana sekarang? Ke bawah atau ke atas? Halo, ya. Ini lagi naik ke atas nih, atau lagi turun nih? Kalau usahanya bagaimana? Turun. Usaha. Pendapatannya, usahanya, ya.
rohaninya bagaimana? Ya, kalau sudah sempat menurun, sekarang mau Tuhan balik menaik. Amin. Nah, mau Tuhan balik menaik supaya nanti menaik. Engkau akan semakin menaik, bukan turun. Ya, Tuhan ubah lewat ibadah. Amin. Nah, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan firman-Nya, engkau rajin berbakti. Alkitab mengatakan, engkau akan semakin naik. Semakin naik, bukan turun. Engkau akan semakin naik. Jadi nanti apa tadi namanya? Apa tadi namanya? Koordinatnya akan naik ke atas. Amin. Akan naik ke atas. Kan tujuan ibadah itu kan begitu, supaya naik ke atas, makin lama makin naik, akhirnya sampai ke surga. Jangan menurun akhirnya sampai ke kerasa kan, kalau turun juga kerasa, makin menurun, rohani makin menurun, jangan-jangan sebentar lagi mati masuk neraka ini. Kalau dekat ke Tuhan kan kerasa juga, makin naik, rasa suasana sudah suasana surga. Waduh, makin dekat kepada kedatangan Tuhan. Ini kan tanda kedatangan Tuhan sudah dekat kan? Iya kan? Ini bukan cara kebetulan nih. Betul, menjelang kedatangan Tuhan. Datang apa? Bukan berkat dulu yang datang, tapi wabah yang datang, penyakit menular yang datang. Ya, coba Habakuk. Habakuk pasal 3. Ini kata Alkitab ya. Ya, kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga ya. Kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga ya. Ayatnya 5, perhatikan. Demikian firman Tuhan, mendahulunya, perhatikan, sebelum Tuhan datang, didahului dulu, terus berjalan penyakit sampar. Berjalan apa? Penyakit sampar. Terus dan demam mengikuti jejaknya. Apa? Demam. Salah satu ciri-ciri COVID apa itu? Demam. Demam. Makanya tadi dites, ditembak. Ya apa? Ditembak. Ya. Kalau 37, berapa itu? Berarti demam. Jangan-jangan indikasinya ada COVID. Semua sekarang begitu dites dulu, ya. Masuk kantor, masuk dites dulu. Sampai gereja pun masuk ibadah di ya. Kenapa? Sebab ada sekarang sedang menjalar penyakit demam. Ya, apa? Demam. Yaitulah ya, ulangi, perhatikan. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Demam itu datang sebelum Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan mengatakan ya. Jadi kita ini sekarang hidup pada zaman ya, zaman. Cuma kalau kita beribadah, Alkitab mengatakan kita dibedakan. Akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Amin. Jadi ketika kau rajin beribadah, pasti Tuhan lindungi. Pasti Tuhan lindungi. Ya, mustahil ibadah itu tempat penularan penyakit kalau Tuhan ada di situ. Amin. Kalau Tuhan ada, nggak mungkin Tuhan melanggar firman. Ya. Kalau kita benar-benar beribadah, pasti penyakit menular itu tidak mendekat. Amin. Pasti tidak mendekat. Amin. Kecuali bukan ibadah untuk bisnis, ya beda lagi lah. Ya. Kalau saya bikin bisnis, pokoknya cari uang, kumpulin orang, itu beda lagi. Ya. Tapi kalau selagi untuk ibadah, pasti Tuhan hadir. Amin. Tuhan memberkati. Nah, perhatikan saudara. Jadi kita ini sedang beribadah, ya. Semoga saudara
bisa menangkap. Jadi kenapa Tuhan izinkan banyak orang, beberapa orang, ya, beberapa orang katakanlah dalam hidupnya dia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam diri. Ya, terjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mata-mati, Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah, untuk sujud menyembah di bawah kaki. Amin. Untuk kita sujud menyembah, tersungkur di depan kakinya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Itu posisi paling apa itu, sikap paling tersungkur. Tersungkur. Ada kisah pertama. Seorang anak muda, katakanlah anak muda, ya, anak muda. Masa mudanya dia sudah dirasuk oleh legion. Oleh apa? Legion. Legion merasuk. Kemudian kalau dia diikat dengan rantai pun diputuskan. Dimasukkan dalam sel pun jebol sama dia. Itu kekuatan roh jahat. Dikasih pakaian sama dia, pakaian itu dibuang sama dia. Jadi dia tidak berpakaian. Tinggalnya pun di kuburan. Ini namanya suasana kematian. Suasana apa? Kematian. Ya, sering dia dikasih pakaian, tapi dia buang. Diikat dia, rantainya diputuskan. Ingatlah, Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan setan. Amin. Untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia. Ya. Lalu Yesus datang kepada orang gerasa ini di kuburan. Yesus datang ke kuburan dan orang gerasa ini pun datang tersungkur sujud menyembah. Sujud menyembah kepada Yesus. Itu cara yang terbaik. Ya, memang roh itu berkata, mengapa engkau datang? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktu? Tapi Tuhan lihat sikapnya anak muda ini yang sudah datang kepada Yesus. Dia tersungkur. Kemudian singkat ceritanya, roh jahat itu, legion itu kemudian keluar. Anak muda ini, orang ini bebas lepas dari ikatan roh jahat legion. Amin. Sikapnya adalah menyembah. Amin. Mari dalam Markus pasal 5, perhatikan. Ya, Markus pasal yang kelima. Ya, boleh ayat 1 mulai. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Dibelenggu, ya sudah disel dia, masukkan beca, dirantai lagi terus. Tetapi rantainya diputuskannya. Ya, rantai itu dia apa? Diputuskannya, terus dan belenggunya dimusnahkannya. Belenggu dihancurkan sama dia, terus
sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Menyembah. Amin. 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 Caranya orang ini untuk mendapat kelepasan. Bagaimana caranya? Menyembah. Selama ini dia menyembah roh-roh jahat, setan-setan yang dia taat, membawa dia hancur kehidupan. Dia menyiksa dirinya dengan batu, menyiksa diri. Dia pukul dirinya dengan apa? Batu. Nah, kalau guru saya mengatakan dulu, jadi kalau ada katanya di antara suami istri, kemudian suaminya itu mukul istrinya, ya itu sama dengan kerasukan apa? Kerasukan apa? Setan. Karena istri itu adalah dagingnya sendiri. Suami pernah nggak pukul istrinya? Pernah? Halo, pernah? Hah? Tahun 72 Pak. Tahun berapa? 72. Waktu itu lagi normal atau lagi apa? Baru kawin. Sama-sama cecet. Paling dia ributan dia dulu. Begitu. Ada orang saudaraku bawa palang kepada istrinya, hanya dia pukul sampai rontok. Istri dipukul sedemikian rupa. Berarti orangnya gelo. Gila. Orang suami yang mukul istri orang apa? Orang gila. Di sini mah nggak ada orang gila. Harus sayang sama apa? Istri. Ya, harus berani berkata, sebelum menghadapi istriku, ini dulu mas abang ada. Nah, amin. Ya, begitulah. Amin. Sayang istri. Ya. Ini dulu gila, pukul diri sendiri. Tapi setelah lepas nggak mau lagi. Jadi jangan mau lagi pukul apa? Istri harus sayang. Amin. Nah, hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang ayah. Ini pada pasal ini. Anaknya umur 12 tahun, remaja. Ya. Remaja. 12 tahun, ya. Remaja itu 12 tahun, ya. Lalu anak remaja ini sakit. Sakitnya itu parah. Lalu ini kepala rumah ibadah. Kalau sekarang itu gembala pendeta, ya, punya anak cuma satu, lalu anak satu-satunya ini perempuan lagi, anak satu perempuan, kemudian sakit, lalu orang tuanya datang pada Yesus, ya, ditinggal anaknya. Waktu dia datang kepada Yesus, ternyata anak di rumah ini akhirnya meninggal. Ya, datanglah Yesus dengan Jairus ini, ya. Tapi dari rumah datang berkata, apa gunanya lagi, ya, kamu panggil Yesus, udah mati kok kan. Ya. Tapi Yesus berkata, kuatkan, teguhkan hati. Ya. Kemudian singkat cerita, ya, Yesus datang ke
rumah Jairus. Dan memang anak itu sudah mati. Orang sudah meratap, sudah menangis. Ya, menangis. Ya, biasanya apalagi anak remaja meninggal, orang tua saja yang sudah lansia ditangisi, apalagi yang remaja. Ya. Pada nangis. Ya. Tapi Yesus dia berkata tenang. Ya. Nah, singkat ceritanya, anak ini dibangkitkan. Dia berkata, "Talita, bangkit." Ya. Akhirnya anak ini bangkit, hidup kembali. Tapi sikapnya Jairus pertama adalah menyembah. Amin. Itu menyembah. Mari coba ayatnya yang ke-21, perhatikan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong. Saya ulangi. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ya, lompat saja ayatnya yang ke-40. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusir. Ayatnya yang ke boleh 38. 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Jadi bagi Tuhan yang mati itu sama dengan tidur. Kalau membangun yang tidur susah atau gampang? Hah? Halo? Bangunkan yang tidur susah atau gampang? Jadi begitu gampangnya membangkitkan orang mati bagi Tuhan. Betul nggak? Seperti membangun apa? Orang tidur. Amin. Amin. Gampang sekali bagi Tuhan membangkitkan orang mati seperti membangunkan orang tidur. Bagus kan? Ya, bagi kita udah terlalu berat. Waduh, bagaimana bagi Tuhan mah yang begini-begini mah gampang. Amin. Jadi jangan saudara terlalu panik ya kalau menghadapi sesuatu yang sukar, yang sulit. Bagi Tuhan yang mati seperti orang yang tidur kok. Amin. Begitu. Ya, jadi umpamanya usahamu sudah seperti mati bagi Tuhan, maka gampanglah membangunkannya kembali lah. Amin. Gampang lah. Betul. Ya. Betul ya? Ya, terus perhatikan. Tetapi mereka menertawakan dia. Orang lain tertawa seperti saudara tadi tertawa. Bagi Tuhan mah gak ada yang suka. Ya, terus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ya, cuma itu kok. Bangunlah, membangunkan orang di tidur. Ya kan? Coba orang. Hai anak. Ayat yang kedua, seketika itu juga anak. Hai anak. "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Bangunlah, bukan bangkitlah, tapi bangun karena tidur. Ya kan? Mudah kan? Mudah kan? Ini manusia loh, apalagi hanya pekerjaan usaha yang sudah mati, yang sudah bagaimana, terlalu gampang lah bagi Tuhan. Amin. Gampang lah bagi Tuhan. Jadi hari Tuhan mau bangunkan semua. Amin. Yang mati Tuhan mau bangunkan. Amin. Tuhan mau hidupkan kembali. Amin. Tuhan itu berkuasa. Terus
Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. 12 tahun. Terus Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. ini berarti rahasia. Rahasia remaja muda supaya sehat rohaninya. Perhatikan. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kasih apa? Makan. Makan itu makanan firman. Rajin beribadah. Rajin beribadah. Rohanimu hidup nanti. Banyak orang remaja yang hidup tapi sudah mati rohaninya. Hanya dunia saja terus. Dunia terus cari dunia. Ya, bukan cari Tuhan. Ya. Ini yang keberapa nih? Kedua. Bagaimana cara cari? Lah ini coba ayat berapa tadi? Ayat yang ke-30 ayat 21, perhatikan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Amin. Tersungkur, sujud, menyembah. Setiap lutut akan berteguh lutut. Amin. Amin. Tadi orang kerasa, dia sujud, dia disembuhkan. Amin. Ini sekarang Jairus, dia sujud, anaknya disembuhkan. Amin. Disembuhkan. Lewat ini, kalau nggak ada begini nggak akan datang sama Tuhan. Ya, Jairus mungkin nggak akan datang pada Yesus. Orang Gerasa ini nggak datang sama Yesus. Ya. Yang terakhir, perempuan pendarahan 12 tahun. Berapa lama? 12 tahun. Orang kaya tiba-tiba bangkrut. Orang kaya tiba-tiba apa? Bangkrut. Bangkrut kenapa? Karena sakit, biaya untuk berobat. Bangkrut. Bangkrut. Penyakit itu yang buat banyak bangkrut. Udah gak bisa kerja, biaya mahal. Bangkrut. Kenapa? Karena selama ini dia mencari Tuhan, mengandalkan uang, jauh dari Tuhan. Tapi ketika sudah habis semua, sudah habis-habisan, barulah dia datang pada Tuhan. Dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan berkata, siapa yang menjamah? Orang itu takut, khawatir apa? Takut. Ya. Oh, ketahuan gitu. Tapi dia sujud menyembah. Itu yang membuat dia selamat. Amin. Tuhan berkata, perempuan, pulanglah, penyakitmu sudah. Ayatnya yang ya 32, perhatikan. Boleh lebih enak ayat 25. Ayat yang 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Berapa lama? 12 tahun menderita pendarahan. Ya, menurut penelitian orang ini kanker rahim. Kanker apa? Rahim. Pendarahan terus. Pendarahan terus. Ya, terus Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. keadaannya semakin apa? Memburuk. Makin berobat, makin memburuk. Makin berobat, makin parah. Makin sakit, makin parah. Ya. Terus Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. ayat 31, ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui
bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Siapa yang menjamah jubahku? Terus Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. amin. Tersungkur, sujud menyembah. Ya, jadi Jairus tersungkur, sujud menyembah. Orang kerasa, sujud menyembah. Semua beres. Amin. Semua selesai. Itu tertinggi, menyembah. Kalau orang sudah menyembah, berserah pada Tuhan, semua masalah beres. Amin. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menyembah. Kenapa kita banyak masalah? Karena kurang menyembah, kurang berdoa. Tiap hari pikirin apa? Hepeng. Duit, lupa berdoa gara-gara apa? Wah. Paling sedikit berapa lama sehari? Sejam. Kalau orang sudah ambil waktu sejam sehari berdoa, aman lah itu. Amin. Aman semua, beres semua, Tuhan yang membereskan semua. Kan Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Cuman 1 jam, tapi rasanya berat sekali. 1 jam, rasa berat sekali. Kalau nonton 2 jam masih kurang rasanya. Ya. Kalau bisa dari pagi sampai sore, tapi disuruh berdoa 1 jam, aduh, sudah berat sekali. Padahal di situ solusi dari masalah kita. Ya, terus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sembuh, beres semua. Dia sujud menyembah. Jairus menyembah, anaknya tertolong. Orang